Halo semuanya, hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang seru banget. Bukan jalan-jalan biasa, tapi kita akan menyusuri sebuah peta yang namanya garis bilangan. Misi kita hari ini, menaklukkan wilayah angka positif dan negatif biar kita benar-benar paham apa itu bilangan bulat. Oke, jadi perjalanan kita ada 4 bagian. Pertama, kita gambar petanya dulu. Terus kita pelajari aturan mainnya. Setelah itu, kita coba pakai di dunia nyata. Dan terakhir, kita pecahin satu teka-teki final. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, petualangan dimulai. Bagian pertama kita bikin petanya dulu. Kita harus tahu nih, posisi semua angka, apalagi angka-angka negatif yang suka bikin pusing kan? Nah, sebelum kita lanjut, coba deh lihat ini. Menurut kalian, mana yang benar? Pemanasan dikit, biar otaknya siap buat petualangan kita hari ini. Nah, ini dia peta kita. Aturannya gampang banget. Makin ke kanan, angkanya makin besar. Jadi jelas banget kan, -2 itu ada di sebelah kirinya 5. Ya berarti nilainya lebih kecil. Sebaliknya, -10 itu kan jauh di kirinya -4. Artinya ya nilainya lebih kecil juga, bukan lebih besar. Gampang kan? Intinya begini, kalau disuruh ngurutin angka, bayangin aja posisinya di garis bilangan. Angka yang paling kiri yaitu yang paling kecil. Aturan kiri itu lebih kecil, itu aja kuncinya. Oke, kita udah tahu posisinya, udah tahu urutannya. Sekarang apa sih sebenarnya bilangan bulat itu? Gampangnya, bilangan bulat atau integer itu ya semua bilangan yang utuh. Nggak pakai koma, nggak pakai pecahan. Bisa positif, bisa negatif, dan 0 juga termasuk. Udah, gitu aja. Sip, petanya udah siap. Kita udah tahu medannya. Sekarang gimana caranya jalan-jalan di peta ini? Yuk, kita pelajari aturan mainnya. Oke, contoh pertama nih. Kita mulai dari posisi -2, terus mau gerak 8 langkah ke kanan. Artinya apa? Nah, kalau di matematika, gerak ke kanan itu sama aja dengan ditambah. Jadi ya tinggal -2 ditambah 8. Hasilnya, kita sampai di angka 6. Terus gimana kalau nambahnya pakai angka negatif? Nah, ini aturan penting lainnya. Kalau nambah angka negatif, itu artinya kita malah gerak ke kiri. Jadi kalau kita mulai dari -7, terus ditambah -8, kita gerak 8 langkah lagi ke kiri, dan mendarat di -15. Di matematika itu ada aturannya loh, kayak di jalanan. Ada prioritas. Dan aturan nomor 1 adalah, kerjain dulu yang ada di dalam kurung. Itu wajib sebelum ngapa-ngapain lagi. Nah, ini contohnya. Kita nggak boleh langsung kaliin 2 sama -3. Bukan gitu caranya. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. -3 ditambah 9. Itu kan artinya dari -3 gerak 9 langkah ke kanan, sampailah di angka 6. Baru deh hasilnya si 6 ini kita kalikan 2, jadi 12. Oke, main teka-teki yuk. Kita punya P, Q, sama R. Tugas kita gampang, tinggal ganti hurufnya sama angka yang udah dikasih, terus hitung deh. Ini semacam ujian kecil nih buat aturan-aturan yang tadi udah kita bahas. Nah, di sini nih banyak yang suka kejebak. Perhatiin deh, soalnya itu P dikurangi Q. Karena Q-nya itu -3, jadinya kan 5 dikurangi -3. Ingat, kurang ketemu minus itu jadinya plus. Jadi, 5 dikurangi -3 itu sama aja kayak 5 ditambah 3. Ini detail kecil tapi penting banget, bisa salah total kalau kelewat. Oke, kita udah jago nih soal peta dan aturan mainnya. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua ini kepake di kehidupan sehari-hari. Ternyata nggak cuma di buku pelajaran loh. Contoh paling gampang itu suhu. Coba bayangin termometer itu kayak garis bilangan tapi berdiri. Nah, suhunya kan mulai dari bawah 0, dari -4 derajat, terus naik sampai 8 derajat. Kira-kira total kenaikannya berapa derajat ya? Jawabannya 12 derajat. Tapi ini bukan cuma 8 dikurang 4 loh ya. Coba pikirin jaraknya. Dari -4 ke 0 aja udah 4 derajat kan? Terus dari 0 ke 8 nambah 8 derajat lagi. Jadi totalnya ya 4 tambah 8, yaitu 12 derajat. Gitu logikanya. Oke, lanjut ke soal jadwal. Bayangin ada 2 orang, Karina sama Dania, yang punya jadwal renang beda-beda. Karina tiap 4 hari, Dania tiap 6 hari. Pertanyaannya, kapan nih mereka bakal ketemu lagi di kolam renang barengan? Nah, buat mencahin soal kayak gini, kita pakai yang namanya KPK, atau kelipatan persekutuan terkecil. Gampangnya, kita cari angka paling kecil yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 6. Dan angka itu adalah 12. Jadi mereka bakal ketemu lagi 12 hari kemudian. Soal cerita kadang emang bikin pusing ya, tapi coba lihat tabel ini deh, jadi lebih gampang dicerna.
Jadi ada skor plus buat jawaban benar dan skor minus buat jawaban salah. Yuk kita hitung satu-satu dulu perbagiannya. Nah, setelah semua dihitung, tinggal kita gabungin aja. Si Azam dapat 60 poin. Tapi karena ada jawaban salah, nilainya mundur 19 poin. Jadi 60 ditambah minus 19. Skor akhirnya jadi 41. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Ada satu teka-teki lagi. Teka-teki ini nunjukin kalau kadang matematika di dunia nyata itu butuh sedikit logika, gak cuma rumus doang. Coba bayangin, ada seorang ibu punya 92 mangga, mau dibagiin ke 28 tetangga. Kata kuncinya di sini adalah hampir sama banyak. Ini kode nih, artinya bakal ada sisa. Ya iyalah, kan gak mungkin kita potong-potong mangganya biar pas kan? Jadi, ya udah kita bagi aja, 92 dibagi 28. Itu dapatnya 3, tapi ada sisa 8. Nah, kalau di dunia nyata, berarti setiap tetangga dapat 3 mangga utuh. Yang 8 sisa itu, ya itu urusan si ibu mau diapain. Yang penting jawaban per orangnya adalah 3. Jadi, kesimpulannya apa? Bilangan bulat itu ternyata bukan cuma angka di atas kertas ya, tapi ini tuh kayak peta buat kita ngertiin dunia. Mulai dari ngecek suhu, ngitung skor, bikin jadwal, sampai bagi-bagi barang biar adil. Nah, sekarang petanya udah di tangan kalian. Kira-kira petualangan apa lagi nih yang mau kalian coba taklukkan?